Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazia Hairunisa dengan NIM 231910601025. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan dari kelas A. Di sini saya akan meresum materi dari buku Metcalfe, di mana materi yang saya dapat yaitu Suspended Growth Biological Treatment Process atau proses perawatan biologis pertumbuhan tersuspensi. Di mana pada proses perawatan biologis pertumbuhan tersuspensi ini terdapat proses pengolahan lumpur aktif, yang dimana terdapat reaktor di mana mikroorganisme itu bertanggung jawab atas pengolahan yang disimpan dalam suspensi dan diangin-anginkan. Lalu terdapat unit pemisahan padatan cair yang biasanya terdapat dalam tangki sedimentasi. Lalu terdapat sistem daur ulang untuk mengembalikan padatan yang dikeluarkan dari unit pemisahan padatan cair kembali ke reaktor. Terdapat karakterisasi air limbah, di mana konstituen air limbah utama ini penting dalam desain proses lumpur aktif yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konstituen karbon, di mana konstituen karbon ini diukur dengan analisis BOD atau COD yang sangat penting untuk desain proses lumpur aktif. Lalu ada konstituen nitrogen Kjeldahl atau TKN, yang merupakan ukuran jumlah amonia dan nitrogen organik. Lalu terdapat alkalinitas. Selanjutnya terdapat metode pengukuran untuk karakterisasi air limbah. Di sini terbagi menjadi COD yang mudah terurai secara hayati, di mana konsentrasi air BCOD ini ditentukan dengan uji laju serapan oksigen batch atau prosedur uji kimia fisika yang relatif sederhana. Lalu ada padatan tersuspensi yang tidak dapat terurai secara hayati. Ini dapat ditentukan dengan rumus BPCOD per PCOD sama dengan BCOD dibagi BOD dikali BOD min SBOD dibagi dengan COD min SCOD, di mana BPCOD itu adalah konsentrasi COD partikulat yang dapat terurai secara hayati, PCOD dengan konsentrasi COD partikulat, dan SCOD yaitu konsentrasi COD yang dapat larut. Semuanya ini dalam satuan mg per L. Lalu terdapat senyawa nitrogen, tabulasi ringkasan, dan juga daur ulang yang diterbangkan dan pembebanan. Selanjutnya ada dasar-dasar pemilihan, desain, dan kontrol proses, di mana terdapat faktor-faktor penting dalam pemilihan dan desain proses, yaitu jenis proses lumpur aktif dan konfigurasi reaktor, lalu hubungan kinetik yang berlaku, waktu retensi, padatan, dan kriteria pembebanan, lalu ada laju produksi lumpur dan laju kebutuhan oksigen dan transfer, lalu terdapat kebutuhan nutrisi. Lalu juga terdapat masalah kontrol proses seperti kontrol SRT, kontrol oksigen terlarut, kontrol lumpur aktif kembali. Terdapat masalah operasional yang terkait dengan proses penjernih sekunder yang diaktifkan. Masalah yang paling umum ditemui pada proses instalasi lumpur aktif ini yaitu lumpur bulking yang berserabut, lumpur bulking kental, dan pembusaan nokardioform dan lumpur naik. Selanjutnya terdapat jenis pemilih dan pertimbangan desain, yaitu ada jenis selektor dan pertimbangan desain, yaitu selektor berbasis kinetika dan selektor berbasis metabolik. Selanjutnya terdapat pertimbangan desain proses lumpur aktif. Terdapat pendekatan desain dengan kondisi mapan, penggunaan model simulasi, dan format matriks model komponen dan reaksi. Lalu terdapat juga proses untuk penghilangan BOD dan nitrifikasi. Terdapat gambaran umum proses penyisian BOD dan nitrifikasi. Lalu terdapat pertimbangan desain proses umum dan juga desain proses lumpur aktif campuran. Selanjutnya terdapat proses untuk penyisihan biologis. Terdapat pengembangan dari prosesnya. Lalu ada tinjauan umum tentang proses penghilangan nitrogen biologis. Ada pertimbangan desain proses yang umum seperti sistem SRT. Ada proses nitrifikasi atau denitrifikasi DO rendah dan siklik. Proses ini merupakan proses penghilangan nitrogen SNDN DO rendah dan NDN siklik yang biasanya dilakukan dalam sistem reaktor tunggal atau sistem reaktor tunggal yang dikotak-kotakkan dengan kondisi R dan SRT yang relatif panjang. Terdapat konfigurasi proses alternatif untuk penghapusan nitrogen biologis seperti proses MLE, proses step fate, dan proses lainnya. Desain tangki aerasi untuk proses lumpur aktif, di mana terdapat sistem aerasinya sendiri, lalu juga terdapat tangki aerasi dan perlengkapan. Tangki aerasi ini biasanya dibuat dari beton bertulang dan dibiarkan terbuka ke atmosfer. Ada distribusi aliran dan juga sistem kontrol busanya. Ada analisis pemisahan cairan padatan untuk proses lumpur aktif dengan penjernih, di mana pemisahan padatan ini dengan penjernih sekunder, yaitu laju limpasan permukaan atau SOR sama dengan Q per A. Q itu adalah debit aliran masuk M kubik per D, dan A itu adalah luas permukaan penjernih M kuadrat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.